Orang Kristen dan ibu mengklaim diri ibu adalah seorang Kristen Protestan, Tuhan ibu ini siapa sebenarnya? Gimana ya? Selalu pertanyaannya ke situ ya pencipta. Oh, bukan Yesus. Yesus bukan Tuhan menurut ibu. Namanya. Yesus itu adalah pencipta dalam maharupa sel-selo. Iya, jadi Yesus ini Tuhan yang ada di perjanjian lama. Dalam maharupa Tuhan. Oke. Berarti Yesus adalah Tuhan yang ada di perjanjian lama juga menurut ibu. Iya. Jadi Yesus ini sejak dulu sudah ada. Iya. Yesus yang sudah sejak dulu sudah ada ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya dia pencipta dalam maharupa Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus yang sejak dulu dia ada, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Pencipta dalam maharupa Tuhan. Bu, pertanyaan saya Tuhan, definisi Tuhan adalah sesembahan atau yang disembah. Nah, Yesus ini, dia maha kuasa, maha pencipta, itu Tuhan, Bu. Pertanyaan saya, itu kan kalau kita berbicara Tuhan, itu sudah mencakup keseluruhan gelar yang disandang Tuhan tadi. Termasuk maha pencipta itu adalah sesuatu yang disandang oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang melekat pada diri Tuhan. Tuhan pastilah maha pencipta. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang ibu sembah hari ini, apakah dia adalah Tuhan sejak dulu kala atau bukan? Ya iya, dia pencipta. Siapa dia? Yesus. Iya. Siapa? Yesus. Iya. Sebut namanya siapa? Pencipta dalam maharupa Tuhan Yesus. Oke, singkat saja. Ibu mengatakan, nggak apa-apa Bang Men, biar aja. Ibu mengatakan bahwa sejak dulu Yesus adalah Tuhan dan sampai hari ini Yesus adalah Tuhan, betul? Betul. Pertanyaan saya, simple saja. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya pencipta. Kenapa bukan Yesus? Namanya siapa, Bu? Namanya siapa? Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kristus. Allah. Di mana tertulis? Kenapa bukan Yesus? Allah. Ya kenapa bukan Yesus? Tadi ibu bilang Yesus adalah Tuhan sejak dulu dan sampai hari ini dia masih Tuhan. Yesuslah yang maha menciptakan sejak dulu, maha adil sejak dulu, dan sampai hari ini dia masih maha pencipta dan maha adil menurut ibu. Betul tidak? Iya. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kristus. Di mana dikatakan itu? Di mana dalilnya, Bu? Allah, A-nya huruf besar, A-nya doang yang huruf besar. Allah, A-nya doang yang huruf besar, itu kan firman. Allah yang A-nya doang huruf besar, Jadi dia firman. Yesus adalah Allah itu sendiri, Bu. Iya. Izin, Bu. Waduh, huruf Allah besar, jadi huruf Yesus kecil. itu sendiri, Bu. Menurut Ibu. Ya, tunggu dulu, memang kalau orang Islam ini nggak tahu tapi sok tahu. Di Alkitab itu ada Oke, saya Allah pakai huruf dalil besar bisa, Bu, semua. ya? Di Izin ya, Alkitab itu mabok ada Allah doktrin. huruf besar semua. Bu, izin, Ibu. Mabok doktrin. Berarti menurut Anda, Yesus adalah Allah itu sendiri. Benar? Ya Allah yang A-nya doang huruf besar. Ada Allah yang Iya, iya. Allah yang huruf besar semua. Di Mazmur 71 ayat 5 atau kalau di perjanjian barunya 1 Timotius 6 ayat 16 Saya boleh terang pakai yang dalil nggak, Bu? dihampiri oleh semua manusia. Saya pakai Baik oleh dalil boleh manusia nggak, Bu? bumi maupun oleh Izin, saya pakai dalil boleh nggak, Bu? 2N planet yang terisi oleh manusia suci. Saya boleh pakai dalil nggak, Bu? Hah? Saya boleh pakai dalil nggak? Silakan, kenapa? Oke, saya pakai dalil, Bu, ya. Ya. KPR Kisah Para Rasul bunyinya gini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Dia Allah atau hamba Allah, Bu? Iya. Loh, kok iya? Apa ya? Yesus Allah atau hamba Allah? Makanya Paulus bilang Allah. Yesus Allah atau hamba Allah? Saya baca lagi. Coba bacakan lagi Bang Ben, bacakan lagi. Allah Teman-teman bantu Abraham. tap layar biar komal kita nggak goyang ya. Bantu share, silakan follow yang belum follow. Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Jadi dia Allah atau hamba Allah, Bu? Yesus kan tadi saya udah bilang pencipta Apa dalam lagi? Tuhan. Susah banget Ibu ini. Bentar, Bang Ben, Kenapa nggak izin. jujur? Bu, Yesus ini Allah atau hamba Allah? Utusan. Tadi ibu Susah. mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan sejak dulu kala
Yesus adalah Tuhan yang maha pencipta sejak dulu kala. Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa sejak dulu kala. Dan sejak dulu Yesus sudah Tuhan. Betul tidak? Iya. Maka ketika bagaimana kami ayat bertanya, kami mau uji konsistensi ibu. Maka Dengan ketika ayat kami ini, Bu. bertanya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Saya pakai ayat barusan tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Bu Widi? Boleh nggak saya menerangkan keilahian berdasarkan Alkitab? Wah. Iya, dalil, Sebentar silakan. aja, 5 menit aja, boleh nggak? Silakan. Boleh nggak? Nanti dijawab ya pertanyaan saya yang ayat tadi ya, Bu. Ya, Dijawab boleh ya. nggak saya dikasih waktu Boleh, 5 silakan. menit aja? Silakan. Biar aing anjing. Keilahian berdasarkan Alkitab, boleh nggak? Silakan. Halah si ibu, Bu. Halah si Boleh ibu. nggak? Boleh nggak? Diizinkan nggak, host? Ya, boleh, silakan. Saya tidak memihak. Ya. Kalau ibu Ya. bisa mendalilkan, ibu bisa on cam, bisa menunjukkan data lebih baik, Bu. Liar aing anjing. Ya, Mas, oke. Mas, izin Mas. Ibu sebelum menjelaskan, Ibu jawab dulu yang dalil yang saya kasih tadi. Bunyinya gini, Bu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Jesus Christ. Jadi Jesus ini Allah atau hamba Allah? Itu dulu, jawab dulu, Bu. Jujur dulu, Bu. Ya iya, hamba. Nah, kalau dia hamba Allah, dia Allah bukan? Hamba Allah, kan tadi saya udah ngomong. Hamba Allah tapi ilahi. Gini aja Bang Ben. Tuhan dan hamba Tuhan itu sama nggak? Ya, coba teman-teman ya. Yesus itu adalah ketujuh roh Allah. Aku Waduh. mengutus ketujuh lagi. rohku ke bumi Bukan ini. itu, pertanyaan Bu, saya, Bu. doktrin Tolong gereja, ya, doktrin gereja. pertanyaannya. Saya pakai Tujuh roh dalil. halah. Halah Saya pakai dalil bagong, ini, bagong. Bu. Bu, Dalilnya jelas, Bu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Jesus Christ. Dia hamba Allah atau Allah, Bu? Oke, kalau kalian mau dia ngomong hamba dan seperti kita manusia, silakan. Silakan. Jadi ayatnya salah ini. Kita Kristen lebih mengerti Alkitab. Bisa kita Kristen dong. Enggak, Jadi menurut Ibu ayatnya salah. ya. Ayatnya salah. Ayatnya salah, Bu. Coret aja kalau salah, bisa dibuang, Bu. Oke. Ya. robek aja, Bu. Iya. Ayo, siapa Yesus ini? Hamba Allah atau Allah? Tuhan atau hamba Tuhan? Oke, saya jawab ya. Saya Ya, jawab. Ayat. Ya, jawab Wah, berdasarkan ayat. saya jawab dengan Alkitab ya, Wahyu 4 ayat 2. Silakan. Wahyu 4 ayat 2 saya jawab dengan Alkitab ya. Ya, Wahyu 4 ayat 2. ini nekat yang nyata. Ya. Wahyu 4 ayat 2. Kita jawab dengan Alkitab. Boleh. Silakan. Segera aku dikuasai roh, lihatlah. Wahyu 4 ayat 2 sampai 5 ya. Di Silakan. surga di tahta itu duduk seorang dan dia yang duduk di nampak bagaikan yaspis dan permata sardis. Mana sih yang ini yang Ini Bu, ayatnya ini, Bu. Mungkin saya bantu, Bu, ayatnya. Bang Iqbal boleh dibacain Wahyu 3 nomor 2. Itu Wahyu mungkin 3 ayatnya. nomor 2. Iya. Ntar saya carikan ya. Iya. Nah, lihat ya. Silakan. Ayat, Tunggu dulu, iya. lihat Wahyu 3 ayat 5 lihat. Dan Oh, dari iya. tahta itu keluar kilat bunyi guruh yang menderu. Ketujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Nah, itu Yesus itu Terus ketujuh diterusin roh Allah. ayatnya, diterusin, Bu. Terusin ayatnya. Terusin, kalau perlu sampai ayat 10, enggak apa-apa. Ya, baca Bu. Baca Sampai ayat Bu. 10 nanti ketahuan dia Allah atau bukan. Atau ayat 2-nya. Ayat 2-nya tolong dibaca, Bang Iqbal. Izin. Ya, ayat Itu. 2-nya ya. Oke, Aduh, ayat 2-nya sorry, kita bacakan. lain. Aku menunjukkan kepadamu apa yang terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah lihatlah sebuah pasal tahta. 3 ayat 2. Ibu kan tadi pasal 3 ayat 5. Ayat 2-nya dibaca. Coba. Dibaca silakan. Nih, ini pasal 3 ayat 2 nih. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Allahku. Dia di hadapan Allahnya loh, Bu. Berarti dia Allah sendiri bukan, Bu? Berat ya, Bu ya.
Dia di hadapan Udah nggak Allahnya, berat, Ibu. saya tahu jawabannya, cuman saya nggak dikasih Silakan, kesempatan. silakan kalau tahu jawabannya silakan. Halah, Saya ibu tidak nggak tahu dari dikasih tadi. kesempatan Ibu dari untuk tadi ngomong, tidak saya tahu tahu jawabannya apa-apa. nggak Mana ada saya Ya, tidak ikuti, kasih Ibu. kesempatan. Ibu Iya. bawa Wahyu nomor pasal 3 saya ikuti. Katanya mau ngasih kesempatan tapi terus-terusan ngomong. Saya kasih Oke, kesempatan tetapi Bang Ben izin Bang Ben ya. Biar aku coba dulu sama Bu ini. Biar lurus nanti Abang masuk. Coba izin ya. Bu Widi, apa poin penting yang sebenarnya pengen Ibu sampaikan kepada kami di sini? Ibu ingin membuktikan bahwa Yesus ini adalah Tuhan Bukan. atau Ibu jadi apa? Itu sama dengan mengasih mutiara kepada babi. Ya betul. Iya. Setuju. Terus ngapain Alkitab Anda adalah naik? Mutiara. Saya nggak Biar mau aja, ngasih Bang Ben, Terus biar aja, ngapain Bang Ben. Anda naik? Biar aja Bang Ben, biar aja. Saya nggak mau ngasih ayat-ayat Alkitab. Ya, tujuan Ibu naik ke atas ini apa? Apa yang sebenarnya poin penting ingin Ibu sampaikan kepada kami? Bukankah dalam Markus 16 ayat 15 itu berbunyi, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk? Ibu datang dengan tujuan memberitakan Injil atau bukan? Memberitakan Injil, tapi bukan Injil supaya Kristen. Bukan. Jadi, Injil itu adalah cahaya terang. aduh, berat. Halah sia Bu, untung wanita Anda ini. Waduh. Mana, Bu? Oke? Sekarang gini. Sekarang saya mau nanya. Nah, Sekarang saya mau nanya Iya. ya. Kristen dengan Islam itu sama-sama kelakuannya. ya nggak sama, mana sama. Kok malah Kristen bilang menuhankan sama? manusia. Hey. Kristen Orang Kristen menuhankan manusia, orang Islam tidak menuhankan makhluk, tidak menuhankan manusia. Siang ada wae. arti menuhankan itu apa? Kepala tunduk kepada benda dan merasa ada kasihan kepada benda itu. Walah, sia bagong. Tuhan apa sih? Tuhan itu Definisi apa Tuhan dulu? apa, Bu? Tuhan itu apa? Definisinya apa, Bu? Tuhan itu, Bu? Itu udah berhala. Itu udah berhala. Definisi Sama Tuhan apa? Berhala mana? Berhala mana yang berhala? Siapa yang menuhankan berhala di mana tunduk coba? kepada benda dan merasa ada khasiat rohani di benda itu. Itu menurut Ibu. Menurut kami tidak seperti itu. Sekarang saya tanya, kalau orang Kristen membuat patung Yesus, mencium patung Yesus, apakah orang Kristen menyembah Yesus? Menyembah patung? Iya, berhala. Ya, Merasa jadi ada orang Kristen khasiat yang rohani. orang Kristen yang mencium patung-patung itu, mencium salib itu gimana itu? Iya, itu berhala. Berhala. Ibu Iya. seperti itu tidak? Enggak lah. Walah bohong Ibu. Oh, dia Protestan bukan Katolik. Ya nggak apa-apa, tapi kan dia pegang ke patung salib ini. Weh. Makanya saya tanya tadi, Saya ada nggak 2 gitu. ayat yang tadi saya bawa, satu aja Ibu belum tanggapi, Bu. Gitu loh. Ya saya mau jawab dulu tapi tolong saya Silakan. mau Anda tanggapi saya mau ayat yang saya bikin bawa pernyataan pertama, dulu, ya. yang saya bawa tadi di KPR. Bentar izin, Bu. Saya bawa KPR 3 nomor 13. Bunyinya gini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Jesus Christ. Dia Allah atau hamba Allah? Silakan. Ya dia serafim. Waduh, Kok serafim. serafim apa sih? Apa serafim ini? Serafim itu malaikat. Kasih kesempatan saya untuk ngomong. Kok serafim? Kasih Ibu ini dari tadi narasi liar Makanya tidak saya tertulis. keluar, semua udah ilham iblis. Saya keluar, udah ilham. Waduh, ilham. Enggak, sabar saudara. Saudariku, tidak. Ibu kan ilham sedang. iblis, saya keluar. Ya, saya minta maaf. Saya minta maaf. Alah si bagong. Ini ya. Asal sembarangan saja. Inilah ya, ngomong. ketika sebuah agama, ketika sebuah kepercayaan bertentangan dengan kitabnya, yang ada panik. Ketika panik menghujat. Padahal yang kita baca semua dari kitabnya loh dari tadi. Ya, ini dari tadi ini Nggak ada masih. kita bawa-bawa yang lain selain kitabnya. Halo, Tuhan plus Yesus. Selamat malam. Ya, ya malam. Ya, Anda dari Kristen bukan? Kristen. Dari tadi Anda minta-minta naik, kenapa? Anda bilang saya takut. Memangnya Anda superhero? Iya, Apa? Anda mau berdiskusi soal apa? Mau menanggapi yang tadi? tentang apa itu? Tentang ketuhanannya Yesus ini. Benar nggak Yesus ini Tuhan? Benar. Dari mana Anda tahu? Bagaimana cara Anda mengidentifikasi bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah Yesus Oke. adalah Tuhan menurut anggapan orang atau tertulis dalam kitab suci Anda? Silakan. Oke, abang dari mana? Abang tahu? Tahu apa? Tahu tentang Tuhan. Karena Tuhan memberikan Anda jawab. informasi kepada saya. Dijawab, Bang. Tuhan memberikan Pertanyaan informasi dulu. kepada saya, makanya saya mengenal kepada Tuhan saya. Di dalam Al-Quran Informasi Nurul dari Karim, mana itu? ya dari Tuhan. Dari Tuhan. Berarti ngomong langsung dengan Tuhan. Tidak, Tuhan memberikan wahyu kepada utusannya, memberikan firman-Nya kepada utusannya. Utusan melalui apa itu?
Ya utusannya lah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bahas kekristenan. Loh, bebet, Anda tanya saya Islam, saya bukan Kristen, botol. Iya, kenapa bawa Kristen kalau Udah, memang kau Islam? fokus saja sama pertanyaan Bang Iqbal tadi. Udah, Dijawab dulu, sekarang begini, bagaimana cara Anda mengidentifikasi bahwa Yesus adalah Tuhan? Buktikan kepada saya bahwa Yesus benar Tuhan, silakan. Kalau Anda Kristen. Oke, kamu dari mana kamu bisa tahu? Aku nggak pernah tahu kalau Yesus Dijawab. Tuhan. Menurut saya Yesus Iya, bukan iya. Tuhan. Dijelas. Yesus bukan Tuhan. 2 Yohanes 1 pasal ayat 7. Itu dari Sebab mana? banyak penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Dan si penyesat antikristus itu adalah mereka yang tidak mengakui kedatangan Yesus sebagai manusia. Menurut saya, menurut pandangan saya, menurut ayat yang saya baca di Bible, 61 kali Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Lukas pasal 1 ayat 31, pada saat Gabriel turun memberitakan kepada Maria, Gabriel mengatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan memberikan nama Yesus. Berarti Betul? yang kau baca dalam Bible itu yang kau sampaikan. Itu yang saya sampaikan. Saya memahami bahwa dia adalah manusia. Buktikan kepada saya bahwa ada Yesus mengaku di dalam kitab Anda, Yesus adalah Tuhan. Berarti kamu bukan penganut Al-Quran tapi penganut Alkitab. Apa sih kau ini? Kau ini botol minta ampun, woi. Tidak, kau bisa menjawab atau tidak? Kalau ditanya itu kau jawab, jangan malah bikin pertanyaan baru. Ini kita membahas bergili-gili. Kristen. Kenapa Iya. Anda membuat saya bingung ini? Aku Iya, tadi gini udah loh. bilang. Bro, Dari mana kau tahu? Bro, kalau kau ditanya itu dijawab, jangan bikin Iya, aku pertanyaan jawab. balik yang Aku nanya dulu, berjili-jili. dari mana Kau kau jawab tahu? dulu pertanyaannya, silakan. Pertanyaanku dari mana kau tahu? Lu kok malah Tahu bikin apa? pertanyaan baru? Dari Itu mana aku Tuhan. tahu apa? Biar aja Bang Ben, biar aja Bang Ben. Iya. Apa? Kau tahu dari mana aku tahu apa? Tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Tuhan yang mana dulu? Ya Tuhan Yesus. Mana ada Yesus Tuhan? Aku nggak tahu kalau Yesus Tuhan kok. Makanya aku Iya, nanya kalau kau. nggak tahu ngapain kau bahas? Ya justru tuh aku mau tahu kalau Yesus ini benar Tuhan atau tidak. Tidak ada undang-undang yang mengatur orang Islam dilarang membahas Iya. kekristenan. Kamu kan penganut Al-Quran. Betul. Aku Kristen. Saya percaya Al-Quran. Saya Islam. Iya. Iya. Terus kenapa kau bahas tentang Kristenan? Karena saya buka Komal ini ruang diskusi lintas agama, botol. Iya, aku tahu lintas agama. Ya, kalau kau tahu Tapi udah kenapa? beda jauh. Kenapa? Kalau kau bahas tentang Al-Quran, ya tidak masalah. Tapi ini tentang Ya kenapa kalau saya mau bahas Kristen Siapa yang kenapa? larang? Memangnya ada Tidak hukum ada positif yang yang larang. mengatur, Oke, ada undang-undang oke, yang oke, mengatur oke. dilarang membahas Kristen. Dari mana Katanya kau beritakanlah tahu Tuhan? Injil kepada seluruh makhluk, kepada ayam, kepada ikan, kepada Iya. kecap, terserah siapa. Dari mana kau tahu tentang Tuhan? Dari mana aku tahu tentang Tuhan? Tuhan yang mana? Tuhan yang benar atau Tuhan palsu? Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku mengenal Tuhan karena aku membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an isinya firman Tuhan. Ini bukan aku butuh dari Al-Quranmu tentang Ya kekristenan sudah, kau karena udah saya bertanya. Islam. Kalau saya Iya, bahas Kristen, saya kamu tidak Islam, percaya ngapain Yesus kau bahas Tuhan. Kristen. Halah, Kalau bagong Islam, sia. Ngapain kau bahas Kristen? Ya terserah saya. Kenapa Anda marah? Ini kan terserah. ruang diskusi lintas agama. Anda ini Kalau kenapa? benar, Saya kau ini mau sampaikan mengedukasi yang orang. benar gitu loh. Ya sudah. Kalau izin Anda ya, memang merasa boleh bahwa ngomong. Kristen itu benar, Anda merasa Kristen itu benar, maka sampaikan kebenaran itu kepada kami dan buktikan bahwa Tuhan yang Anda sembah Oh, itu oke. adalah Tuhan yang benar. Silakan. Nah, saya nggak mau panjang lebar. Kau percayalah, Tuhan Yesus lah imam kami. Palamu itu. Gak percaya aku. Ya, kalau nggak percaya ngapain kau bahas? Ya aku gak percaya. Ya kalau nggak percaya ngapain kau bahas? Izin ya. Ya terserah Izin saya. ya, saya gantian ngomong dulu. Terserah gimana nya? Kau bahas Ya Bang Ben, kok bisa? silakan Bang Ben. Jangan ngomong, Silakan Bang Bang. Ben. Silakan Bang Ben. Jadi inilah ya yang namanya kebodohan ya. Saat tahu yang namanya sebuah komal adalah komal lintas agama yang membahas salah satu Ya lintas agama. Tapi lintas agama Kristen tolong di mute, ya. di mute dulu, tolong di mute dulu, tolong di mute dulu. Kau diam dulu tuh ini. Jadi Siapa ini? ketika Anda tahu sebuah komal lintas agama salah satu membahas kristologi, terus Anda naik mempertanyakan kenapa kau bahas kristologi. Ini saya ibaratkan nih. Anda tahu di pasar itu tempat orang melakukan transaksi jual beli, terus Anda datang ke pasar bertanya, ngapain kalian melakukan transaksi jual beli? Itu namanya dungu, Bang. Dungu namanya, Bang. Ya. Belajar lagi. Jangan malu-maluin. Oke, buka mute, silakan menanggapi. Anda masuk ruang diskusi lintas agama, Anda Ini- mempertanyakan iya. ketika kami membahas ketuhanannya Ini Yesus. Kristen bang, kenapa urusan Anda membahas Kristen itu yang dipertanyakan? Mulai siap, mulai keroyokan, mulai kualitasnya menunjukkan bahwa takut dibahas oten si anjing. Ya.
Saya Kau bahas menjelaskan OTEN tentang itu tidak ada ketuhanan, undang-undang yang tentang mengatur, Kristen. Bagong. Apa? Ya, makanya aku nanya, dari mana kau tahu tentang Tuhan kami? Ya jelas aku baca kitabmu lah. Al-Qur'anmu yang Yang suruh mengajari baca orang Alkitabku untuk siapa? berbuat kejahatan. Wah, Apa? Kok kamu bisa baca Alkitabku? Ya itu suka-suka saya lah. Memangnya dilarang? Memang tidak dilarang, Undang-undang mana tapi yang nggak larang? sesuai. Ya Nggak kalau sesuai tidak dari- dilarang, di mana nggak Nggak sesuai? sesuai Buktikan itu bahwa menurut apa yang kami sampaikan di sini tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Coba silakan. Iman kami Kristen Tuhan Yesus saja. Ya dari mana Anda Kok tahu iman? itu? Saya nggak bahas iman kok, bahas kitab kok. Gimana sih? Itu Dari mana Anda keyakinan tahu itu kami. bahwa Yesus Tuhan? Itu keyakinan kami. Hmm? Kalau Anda naik ke ruang diskusi lintas agama modal cuman iman dan congor, Anda tuhankan babi, saya tidak peduli, botol. Itu bukan urusan Kenapa? saya, ini Kalau ruang kamu nggak peduli, diskusi. ngapain kau peduli tentang Kristenan? Karena saya ini mau membicarakan tentang Kristen suka-suka saya, Suka-suka saya, ini yang mengimani, yang nggak terima. Izin Ya ya, ini kok malas saya, kenapa Anda naik di sini kejang-kejang? ikut komentar. Nah, silakan Bang Ben. Izin ya, boleh ikut komentar ya. Silakan. Jadi gini ya, yang namanya lintas agama itu sesuatu yang umum dan lumrah. Bahkan di STT, calon pendeta kalian mempelajari Islamologi, kita nggak ada yang protes, nggak ada yang protes. Ya, yang namanya perbandingan agama itu bukan cuma biasa dilakukan, bahkan Oke, dilembagakan kalau dalam abang tahu dunia pendidikan. tentang kekristen kami, tanyalah Diam, kami diam, orang jangan. Kristen biar Diam, kami diam, menjelaskan gitu. Bukan kalian yang menjelaskan. Ya coba Udah jelaskan. salah. Coba jelaskan kepada kami. Anda dari tadi suruh Iya. jelaskan kok. Coba jelaskan menurut Bible Anda, silakan. Suruh jelaskan. Jangan, moderator Iya. jangan di-mute dulu, moderator. Woi, Kami percaya Tuhan Yesus saja. Ya dari mana Anda Iya, tahu? jelaskan menurut Kenapa Anda Bible bisa Anda. percaya? Kenapa Anda bisa percaya? Karena itu imam kami. berdasarkan Bible ya. Iya, Berdasarkan Anda beriman Bible. berdasarkan apa? Bible. Ya, di mana tertulis Bible. dalam Bible Anda bahwa Yesus mengaku Tuhan? Bukan Yesus yang mengaku Tuhan, tapi kami Terus? tahu bahwa Siapa? dia itu banyak mujizat-mujizat, maka kami mengaku dia bahwa dialah Apakah Tuhan ketika Yesus. dia melakukan mujizat itu berarti dia adalah Tuhan? Iya. Mujizat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan? Dia bisa membangkitkan orang mati. Dan Paulus dia juga membangkitkan mati orang dan mati, Elia membangkitkan orang mati, kenapa Anda tak sembah Elia? Tapi dia itu tidak tercantum, yang tercantum adalah Yesus saja. Tercantum di kitab Anda, Paulus menghidupkan orang mati, Elia menghidupkan orang mati, itu tercantum. Tidak, Tercantum, tunjukkan dalilnya. tercantum. Tunjukkan dalilnya. Kenapa Anda minta Nah, tunjukkan saya? Kan saya yang punya, Anda punya kitab. Ya, kalau punya saya kenapa ngapain kau jelaskan? Tercantum. Ya tercantum mana? Sekarang buktikan juga Yang kepada tertulis. saya. Kalau tercantum Ya. Yesus membangkitkan orang mati, mana? yang Boleh saya tertulis? pakai dalil? Mana? Mana Izin, dalilnya? Bang Iqbal? Mana Coba Bang Ben, dalilnya? Boleh saya pakai dalil? Ya. Dibacain Mana dalil? KPR bentar. Kau kan bilang mujizat ya. Tolong bacain KPR 2 nomor 22 Bang Iqbal. Izin. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 ya. Iya. Yang kenceng. Pegangan. Ya, teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar, bantu share-share guys. Buat yang belum follow silakan follow. Thank you. Ini kita ngajarin si Bagong ini, weh. Dibacain boleh Bang Iqbal? Ini saya bacakan ya, KPR 2:22 ya. Saya baca. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Iya. Ayo. Mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Yesus, berarti Yesus sebagai perantara. Benar. Iya, dia dari manusia di perantara. Loh, Loh, katanya dia yang Bacalah. melakukan mujizat. Tadi kata Anda yang melakukan mujizat adalah Yesus itu sendiri. Ini Iya. ternyata bukan dia yang melakukan. Allah yang melakukan. Kamu tahu tentang Allah? Lu Tahu jangan lah. lari.
jangan lari. Nah, coba jangan lari jelaskan dulu. tentang Allah. Selesaikan dulu. Coba Jadi, jelaskan Syukron tentang Bang Al, mukjizat makasih Bang Al, Masya Allah. Yang melakukan mukjizat siapa? Coba jelaskan tentang Allah. Loh, jangan lari dulu kebiasaan. Bukan, aku nggak lari. Kepepet lari. Jangan lari Kan dulu. Allah. Selesaikan Anda Allah. jelaskan Oke, dulu tadi. Oke, Tadi oke, kata oke, Anda oke, Yesus oke, melakukan oke. mukjizat. Oke. Ternyata dalam Melakukan KPR mukjizat, 2:22 oke. Yesus hanya sebagai perantara. Iya, Ayo, oke. jujur. Yang Allah melakukan mukjizat siapa? sendirilah. Yesus itu. Saya tanya, berdasarkan Syukron, Bang Al, KPR makasih, 222 yang melakukan mukjizat siapa? Yesus, Allah sendiri. Dari mana? Kok dari mana? Kamu tahu dari mana juga? Coba dalilnya mana? Saya kasih dalil habis ini. Itu Kalau dia Allah barusan kamu baca. Gimana sih? Loh. Oke, Bang Iqbal baca lagi itu yang Wahyu 3 nomor 2 tadi, Bang Iqbal, izin. Silakan. Dia nggak akan percaya ini Bang Ben. Percuma ini otaknya sengklek. Nih, Kalian, Wahyu 3 nomor 2 ya. udah nggak Saya jelas bacain gitu. ya. Ngapain Saya bahas bacain ya. kita orang Sa- itu? Saya bacain ya. Wahyu 3 nomor 2 ya. Dengerin ya. Tolong limit. Bunyinya gini, saya ambil highlightnya aja ya. Sebab apa yang gimana tadi Bang Iqbal lupa. Gini. Yang di mana nih? Yang di mana? Bangunlah. Wahyu 3 nomor 2. Ini dia. Yang bikin ibu tadi tantrum itu loh. Oke, Ya, tolong dibacain. silakan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Dia di hadapan Allahnya tuh. Dia Allah sendiri. Ayo, Allah yang mana itu? Dia Allah sendiri. sendiri. Kok dia di hadapan Allah. Allahnya? Iya, dia sendiri Allah. Loh, dia di hadapan Allahnya kok dia sendiri? Bukan di hadapan Allah. Kalian yang tidak tahu. Dia bukan Itu di baca hadapan botol. Allah. Astaga, Allah bodoh sendiri. kali ini si longor halah temen dia bagong, dibaca. bagong. Dia Anda baca sebagai itu. manusia, tapi Allah yang dimaksud Allah dia sendiri. Loh, dia di hadapan Itu Allahku, Allahku katanya Allah. Ya Allah kok berarti dia punya Allah. Di hadapan Allahku. Ah, tuh dia di hadapan Dia Allahnya. sendiri. Dari mana ceritanya di hadapan dia sendiri? Dia sendiri. Wah, Apapun terserah yang siate. dia sendiri. Udah. Anjing jadi Kristen Goblok, sajalah turun aja seumur lah. hidup, Nah, nggak apa-apa. nah, makanya kalau nggak ngerti tentang kekristenan jangan. Orang kalau sudah Alah, orang terserah kalau siate, berani jujur terserah. itu Udah nyerah. Ngaku aja Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, semoga Tuhannya Yesus memberkati kita. Terserah siaten. Oke, ini baru Pak. Ya, Jadi, semoga bisa Tuhannya lihat Yesus sendiri ya. bukan Yesus. Jadi kita bisa lihat sendiri ya. Kita menggunakan dari dalam kitabnya mereka. Lah capek. Tapi mereka mencoba menipu dirinya dengan mengatakan yang sebaliknya. Pantas kalau disebut antikris. Bayangin coba, jelas-jelas dikatakan Yesus di hadapan Allahnya, katanya dia sendiri Allah itu. Kan PA, guys. Yesus ini kan punya Tuhan. Jelas Yesus punya Tuhan. Matius 11:25, Iya. aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, bukan Yesus. John 20 nomor 17. Aku akan kembali pada Bapakmu dan Bapakku, Tuhanku dan Tuhanmu. Cemana dia Tuhan sendiri? Alah, si Kristen. Saya sampai kebingungan. Ini Pendeta Yunus ini. Silakan open cam. Bang Ben, aku izin ya sama Pendeta Yunus ini, dari dulu ini kuincar nih. Kawan saya ini, kawan lama ini. Lanjut, Ane Parkun dulu ya. Oke Bang Ben, siap. Ya, Pendeta Yunus, silakan open cam. Apa kabar? Mantap ini. Baik. Ya. Open cam dulu Pak Pendeta Yunus. Mantap saudara. Ini lama saya tak jumpa ini. Bapak Yunus yang terhormat. Ya, teman-teman yang ada di bawah bantu tap-tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow silakan follow akun saya yang ini kata Bibel 03. Follow juga teman-teman kita, ada Bang Lord Oreo, ada Bang Ben Abraham. Buat teman-teman Kristen yang mau follow Pak Pendeta HT Yunus Ruben silakan teman-teman ya. Yang belum follow silakan follow saudara. Wah, rame banget ini. Lagi santai ini Pak Yunus. Gimana Pak Yunus? Ini judul kita menarik nih. Kristen anti Kristus. Mantap. Gimana Pak Yunus? Mau menanggapi nggak? Kalau Kristen itu pengikut Kristus.
Kalau antikristus itu apa menurut Pak Ruben? Ya, antikristus itu orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus, yaitu antikristus itu. Tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana tertulis di dalam kitabnya Pak Ruben kira-kira? Ada nggak tertulis bahwa antikristus dan si penyesat adalah dia yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan? Jadi Ya, saya kalau bisa memberikan Anda satu dalil dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Dan penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya bahwa kedatangan Yesus sebagai manusia. Jadi jelas, kedatangan Yesus sebagai manusia dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Silakan. 2 Yohanes. Coba silakan dibacakan 2 Yohanes 1 ayat 7. So. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Oke, pertanyaannya simpel. Kedatangan Yesus ini sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Ya, sebagai manusia dan Tuhan. Di mana dikatakan itu? Bahwa Yesus datang sebagai manusia dan Tuhan. Silakan. Oke, Matius. Matius berapa? Matius 1 ayat 27. Silakan. Matius 1 ayat Matius 1 ayat 21. Ia telah melahirkan anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, Ya. anak laki-laki ini manusia atau Tuhan? Manusia. Bukan Tuhan. Dan menyelamatkan mereka dari dosa itu Tuhan. Enggak, yang saya minta secara eksplisit tertulis bahwa kedatangan Yesus ini sebagai manusia dan Tuhan. Atau Tuhan yang menjadi manusia. Di mana tertulis seperti itu? Saya tadi sudah membuktikan kepada Pak Yunus bahwa tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Ya. Jadi si penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Jelas ya? Si penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, menurut Anda, yang datang ini manusia apa Tuhan? Kalau Anda mengatakan kedatangan Yesus sebagai manusia dan Tuhan, maka saya minta dalilnya secara eksplisit di dalam kitabnya Pak Yunus Ruben, bahwa Yesus datang sebagai manusia dan Tuhan, atau Tuhan yang menjadi manusia. Silahkan. Ya, ini jelas ya kalau Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Ya, secara manusia dia manusia. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Bagian yang kedua, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang Menyelamatkan dari dosa. Itu hanya Tuhan. Menyelamatkan dari dosa dalam konteks apa? Ajaran yang dibawa oleh Yesus kah sebagai seorang utusan, atau menyelamatkan dosa karena Yesuslah yang menghapuskan dosa tersebut? Ya, Roma 3:23, manusia itu telah berdosa dan hilang kemuliaan. Jadi manusia itu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga karena dosa. Maka Yesus datang ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Oke, sekarang saya mau kasih Pak Yunus dalil ya. Bentar, saya tunjukkan di layar. Sebentar. Doubling Pak Yunus. Oke. Pak Yunus, monitor.
Ya. Coba dibacakan ini, Pak. Silakan. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat, kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Pertanyaan saya, ketika Anda membuat dosa, siapa yang mati? Ya, kita yang telah mati. Bukan Yesus. Oke. Ada penjelasan lain kalau Yesus. Iya. Apa tujuan Yesus mati di kayu salib? Tujuan Yesus mati di kayu salib itu untuk menyelamatkan umatnya Dari dosa. dari dosa. Apa Iya. upah daripada dosa? Maut. Maut ini kematian. Iya, kematian. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda, yaitu upah dosa adalah maut dan kematian. Betul? Coba di doubling Pak Yunus, doubling. Pak Yunus. Ya, ya, ya. Ya, doubling. Ya, di sini tertulis orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ketika Anda berbuat dosa, siapa yang harus mati? Ya harus mati kita karena dosa. Oke. Apa fungsi Yesus mati di kayu salib? Ya, fungsinya Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya. Makanya Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih-Nya untuk kita, supaya kita yang percaya itu diselamatkan. Begitu. Jadi ini Yang tidak salah. percaya itu binasa. Ini salah. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Pertanyaan saya, ketika Yesus mati di kayu salib ini untuk apa? Untuk menebus dosa umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa dari mana asalnya ini? Dari mana asal dosa tersebut? Ya, manusia pertama telah jatuh dalam dosa dan dosa itu diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Maka Ya, Yesus itu Uh-uh. bukan keturunan manusia. Dia langsung dari sorga. Uh-uh. Nah gitu. Jadi untuk Bukan keturunan manusia? menyelamatkan umatnya. Bukan. Loh, terus yang lahir manusia bukan? Lahir manusia. Dikandung oleh Maria manusia. tadi kata Anda bukan manusia. Yang benar yang mana? Iya. Dia bukan benih manusia, bukan sperma dari manusia, tetapi dia benih dari Roh Kudus. Makanya di ayat 18 itu jelas dikatakan begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia dikandung dari Roh Kudus. Ya. Begitu, Pak. Dikandung dari Roh Kudus lalu dilahirkan sebagai manusia dan tertulis dalam 2 Yohanes 1 bahwa kedatangan Yesus sebagai manusia. Lukas pasal 1 ayat 31 itu menyatakan bahwa pada saat Gabriel turun dan memberitakan kepada Maria, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan dinamakan Yesus. Pertanyaan saya, yang dilahirkan oleh Maria ini manusia atau bukan manusia? Dilahirkan manusia. Apakah dia manusia seutuhnya? Iya, manusia. Terus Seutuhnya dia kenapa manusia. kenapa Anda katakan tadi dia bukan manusia? Dia manusia, dia juga Tuhan. Karena yang tadi, dia menyelamatkan umatnya dari dosa, hanya Tuhan. Tidak ada manusia selain Yesus yang bisa menyelamatkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kira-kira klaim Yesus itu benar apa enggak menurut Pak Yunus? Oh, benar sekali. Karena dia satu-satunya yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu sejak kapan? Sejak kapan bahwa orang akan sampai kepada Bapa itu jika tidak melalui Yesus itu sejak kapan? Apakah sejak dulu kala? Ya, kalau Yesus sudah ada sejak dulu kala, tetapi Yesus baru menyatakan dirinya
Penggenapan. Makanya perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Begitu. Oke, Anda buka 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ada Bible di situ, silakan Pak, dibantu saya. Ada. Iya. Dua Raja-Raja 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Dua Raja-Raja 2. Ya, Kristen silakan support Pak Yunus ya. Ini sebentar lagi kita lihat. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dengan angin badai. Bagaimana bisa Elia naik ke sorga tanpa melalui Yesus? Bukankah Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, Elia pergi ke sorga menggunakan kereta beroda api dan tanpa melalui Yesus. Silakan. Ya, memang sorga itu ya tempatnya Tuhan. Nah, Yesus berasal dari sana dan dia sudah ada sebelum dunia ada. Bagaimana bisa Elia pergi ke sorga tanpa Yesus? Apakah Elia pergi ke sorga dengan Yesus? Apakah Elia kenal dengan Yesus? Bagaimana dia pemilik sorga terus dia tidak kenal? Dia sudah ada sebelum dunia ada. Siapa mengatakan seperti itu? Mari kita buktikan di dalam Siapa yang Yohanes 1. sudah ada? Coba, siapa yang sudah ada sebelum dunia ini ada? Coba. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Silakan buktikan kepada saya. 1 Petrus 1 ayat Ya, Waalaikumsalam. Jadi jelas teman-teman ya, klaim Yesus yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, itu terbantahkan dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 11, di mana Nabi Elia itu pergi ke kerajaan sorga tanpa melalui Yesus. Dan Pak Yunus Ruben tadi mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu sudah ada bahkan sebelum dunia ada. Silakan. Oke, 1 Petrus 1 ayat 20. Bacakan. Ayat 19 dulu ya saya bacakan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus sudah dipilih Tuhan untuk datang ke dunia sebelum dunia ada. Oke. Siapa yang sudah ada sebelum dunia ada? Siapa yang sudah ada ini sebelum dunia ada? Pak Yunus. Yang sudah ada. Ya, siapa yang sudah ada sebelum dunia ada? Yesus atau bukan ini. Yesus? Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Apakah Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada ini adalah Tuhan? Ya, dia Tuhan. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, Tuhan yang benar. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, Tuhan Allah yang benar. Kenapa bukan Yesus? Anda tadi Yesus mengatakan itu Tuhan. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Dan Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada adalah Tuhan. Pertanyaan saya, jika benar Yesus ini sudah ada sebelum dunia ada, dan Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada itu adalah Tuhan, maka pertanyaan saya sederhana. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, Tuhan yang benar Kenapa bukan Yesus? dipercaya oleh Adam dan Abraham. Kenapa Ishak bukan dan Yesus? Yakub. Yesus itu adalah firman Allah dan Allah sendiri. Pak Ruben, saya tidak mau mengejek-ejek Anda, saya tidak mau mempermalukan Anda, dan pada saat kita berdiskusi ini kita tidak cari mana menang mana kalah. Saya berusaha untuk menunjukkan kekonsistenan Anda, bahwa Anda benar-benar konsisten dengan apa yang Anda argumenkan, apa yang Anda narasikan.
Karena tujuan kita daripada berdiskusi di sini adalah untuk mengedukasi teman-teman yang nonton di bawah. Ya. Anda mengatakan, menurut Petrus tadi, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Yesus sudah dipilih menjadi Tuhan bahkan sebelum dunia ada. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada ini adalah Tuhan? Anda katakan dia Tuhan. Maka kesimpulannya, Yesus sudah menjadi Tuhan bahkan sebelum dunia ada. Tuhan ini apa menurut Pak Yunus Ruben? Apakah Anda cocok dengan definisi daripada KBBI bahwa Tuhan itu adalah sesembahan, Tuhan itu adalah yang disembah? Iya. Oke. Jadi Tuhan baru kita mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus ini. Kayak gitu. Jadi kalau siapa yang tidak percaya Tuhan, jangan dia menyebut Tuhan kalau dia tidak percaya Yesus Kristus. Tuh, di mana dikatakan demikian? Tidak ada dikatakan demikian. Ya, Saya karena- minta secara eksplisit dari tadi ketika saya bertanya, Pak Ruben tidak sedikit pun menunjukkan satu ayat yang secara eksplisit bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu tidak ada dari tadi. Dan ketika saya minta bukti bahwa Yesus dikatakan sudah ada bahkan sebelum dunia ini ada, itu terbantahkan. Anda mengatakan juga dari tadi bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu berdasarkan klaim Yesus karena Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saya buktikan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Elia itu pergi ke sorga tanpa melalui Yesus, satu. Dan Anda tidak bisa membuktikan kepada saya jika benar Yesus ini adalah Tuhan bahkan sebelum dunia itu ada. Anda tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah kepada Yesus. Silakan. Pasti Bang akan percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia sebelum permulaan. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Ya, Itu coba bisa baca. dibaca di situ. Baca. Supaya Pada kita mulanya mengerti. adalah firman, pada mulanya adalah Pada firman. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, sebentar. Ingat? Firman itu adalah Allah. Siapa Allah ini? Iya. Allah ini adalah Allah yang berkuasa. Apakah Ya. Allah ini adalah Bapa? Ya, yang dipanggil Bapa oleh Yesus. Oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah saya bisa mengartikan bahwa firman yang adalah Allah itu adalah Bapa? Firman adalah Bapa? Iya. Firman adalah Bapa. Firman yang adalah Bapa itu Firman tadi, ini yang keluar dari Bapa. tadi Anda mengatakan adalah Bapa. Iya. Yang mana yang benar? Firman keluar dari Bapa atau firman adalah Bapa? Menurut Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika saya tanya, siapa Allah ini? Anda mengatakan Allah adalah Bapa. Maka kesimpulannya, ketika dikatakan firman itu adalah Allah, maka firman itu adalah Bapa. Anda sepakat apa tidak? Iya, karena Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke, firman itu adalah Bapa. Menurut Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Bapa itu tadi menjadi daging, sarx egeneto, betul? Iya, betul. Firman yang adalah Bapa menjadi daging, sarx egeneto. Daging ini daging apa? Daging manusia dalam perwujudan Yesus Kristus atau bukan? Iya, karena firman ini ada Allah sendiri adalah Allah Roh. Ya. Yang kita percaya dia Allah yang tidak kelihatan. Dan dia menjadi manusia. Oke, Menjadi firman sama yang dengan adalah manusia. Oke, berarti yang menjadi manusia itu adalah Bapa itu sendiri. Iya. Firman yang adalah Bapa menjadi manusia. Oke, sampai di sini cukup, saya rasa. Siapa yang mati di kayu salib? Ya, yang mati di kayu salib, Yesus mati di kayu salib. Bapak ikut mati? Ya. Bapak mati di kayu salib juga? Namanya Allah yang adalah Roh. Allah tidak pernah mati. Bukankah Allah yang adalah roh ini sudah menjadi daging? Iya, Yohanes 4 ayat 24 itu Allah kita adalah Allah Roh. Betul.
Allah yang tidak pernah mati. Betul. Nah, kedagingannya yang mati. Kedagingannya. Begitu. Tuhan bisa mati nggak? Iya. Allah Mati. ini Tuhan. Allah ini Tuhan bukan? Bisa Ya, disetarakan Allah ini dengan Tuhan nggak? Ya, Ya, Tuhan bisa mati nggak menurut Pak Ruben? tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati. Berarti yang mati Iya. di kayu salib itu kemanusiaannya, bukan Tuhan. Iya. Menurut Anda Tuhan bisa mati apa enggak? Coba Anda pikirkan dulu. Tuhan bisa mati atau tidak menurut kitab suci Anda? Iya, di sini Tuhan secara manusia mati, tetapi namanya Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Yang mati. Kemanusiaannya dalam wujud Yesus Kristus. Wujud dagingnya yang mati. Dalam wujud daging Yesus Kristus sebagai Ya. kemanusiaannya itu yang mati. Dan Tuhan tidak bisa mati dan sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah mati, betul? Iya. Boleh bacakan saya satu dalil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26, Pak Ruben, dibantu. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Ya, teman-teman yang ada di bawah, bantu tap-tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow, silakan follow ya, teman-teman. Semoga diskusi saya dengan Pak Ruben bisa mengedukasi teman-teman semua, insya Allah. Satu Korintus 11 ayat 26. Siap. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oke, menurut ayat tersebut, yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Jujur. Ya, mati Tuhan. Tadi Anda bilang Tuhan tidak bisa mati. Secara daging dia mati. Di mana dikatakan secara daging dia mati? Tapi di situ kan tertulis Tuhan yang mati. Iya, jadi gini Bang, ini rahasianya. Nah, apa rahasianya? Darahnya itu menyembuhkan kita. Manusia sakit membutuhkan pemulihan. Nah, Yesus itu penyembuh kita. Nah, gitu. Menurut Anda? Dan dia penghapus dosa. Jadi manusia yang jatuh di dalam dosa, dampaknya mendapat sakit. Darahnya itu menyembuhkan kita. Itu. Iya. Bagi yang percaya. Iya, darah ini darah siapa? Darah Tuhan atau bukan darah Tuhan? Iya, ini darah Tuhan. Yang mati Tuhan. Iya. Tuhan bisa mati. Jadi gini Bang, saya jelaskan ya, jelaskan ulang. Supaya Abang mengerti. Ya. Tuhan ini tidak mati. Ya, Tuhan itu secara roh itu tidak mati. Kedagingannya mati, kedagingannya mati. Tetapi kematiannya untuk menebus dosa manusia supaya diselamatkan, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Karena mereka yang tidak percaya Yesus itu binasa, masuk dalam kematian kekal. Oke. Itu. Berarti dalam 1 Korintus 11:26, setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Itu salah. Ini benar karena dia benar-benar telah mati bagi kita. Ya, Tuhan mati kan? Diselamatkan. Iya. Tuhan mati. Dia mati dan bangkit naik ke surga. Iya, dia mati, tetapi Tuhan mati. Iya, dia harus mati. Iya, Karena Tuhan mati. Menurut Anda Tuhan bisa mati? secara manusia. Secara manusia menurut Anda. Tetapi menurut ayat tersebut, Tuhan yang mati atau manusia yang mati? Menurut 1 Korintus 11:26. Jujur. Begini Bang. Waduh, kok begini? Supaya saya Abang juga tadi kan kita sudah baca Matius 1 ayat 26 toh. Secara daging di situ dia lahir sebagai anak laki-laki, manusia. Betul. Saya setuju. Betul. Ya, bagian yang kedua tadi yang menyelamatkan umatnya dari dosa itu hanya Tuhan. Makanya Yesus itu ada kemanusiaannya, ada ketuhanannya. Oke. Nah, saya tanya kepada Abang, kira-kira di dunia ini adakah manusia yang sejajar dengan Yesus? Manusia yang sejajar dengan Yesus atau manusia yang sejajar dengan Tuhan? Sejajar dengan Yesus saja yang bisa Ada. menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada.
Siapa itu? Kalau untuk menyelamatkan umatnya dari dosa itu kan belum terbukti. Karena dibantahkan di dalam Yeskel tadi bahwa yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Ayah tidak turut menanggung dosa anaknya dan anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Jadi terbantahkan narasi Anda terkait masalah dosa waris. Saya tidak percaya karena di situ dikatakan bahwa yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Maka logikanya ketika Yesus mati itu untuk menebus dosa Anda, ya, harusnya Anda nggak mati. Harusnya Anda tetap hidup. Tapi faktanya hari ini teman-teman masih mati. Jadi itu terbantahkan. Yang kedua, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu dibantahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22. Dengarlah hai orang Israel, ialah yang aku maksud Yesus orang Nazaret, yang karenanya Allah melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, dan dia sebagai perantara. Jadi jelas, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dan tanda-tanda kekuasaan itu dilakukan oleh Allah itu sendiri, dan Yesus hanya sebagai perantara. Terus kalau Anda bertanya, apakah ada manusia yang menghidupkan orang mati? Elia menghidupkan orang mati. Paulus menghidupkan Eutikus pada saat jatuh dari lantai 3. Betul? Betul? Ya, itu kuasa mana? Kuasa dari Paulus atau kuasa dari Tuhan? Kuasa Tuhan, sama dengan Yesus, kuasa Tuhan. Yesus kuasa Yesus apa kuasa Tuhan? Kuasa dari dia, dari Tuhan. Loh, kuasa dari Yesus apa kuasa dari Tuhan? Dari Allah? Dari Tuhan, Yesus Tuhan. Anda mau bantah dalil ini? Sebentar, saya tampilkan ya. Anda baca. Nah, saya tanya dulu, adakah manusia yang sejajar dengan Yesus? Ada, manusia yang sejajar ada. Makanya saya bacakan dari tadi, yang membangkitkan orang mati ada. Apalagi? Yang berlari di atas air, jangankan berlari di atas air. Membelah lautan ada, Musa, Moses. Apalagi? Yang sejajar dalam hal apa? Menghapus dosa. Saya tak percaya ketika Yesus mengklaim dia bisa menghapus dosa. Karena dikatakan di dalam kitab Anda bahwa ayah tidak turut menanggung dosa anak dan anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Itu tertulis dalam kitab Anda. Ya, oke, itu kan para nabi, itu Ya. kan apakah mereka menyelamatkan dari dosa? Mereka bisa menyelamatkan mereka dari dosa? Kita masuk ke mukjizat. Tadi dosa sebentar, Pak ya. Untuk dosa sebentar, saya rasa karena sudah terbantahkan juga, saya kasih dalil. Sekarang Bapak baca ini. Siapa yang melakukan mukjizat? Silakan. Baca. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia. Jadi Yesus sebagai perantara di tengah-tengah kamu seperti yang Yesus melakukan mukjizat berdasarkan kehendak Yesus sendiri, atau Allah yang telah memilih Yesus dan menjadikan Yesus sebagai perantara? Jawab jujur. Iya, Yesus kan manusia dan Tuhan. Loh, di mana dikatakan Yesus adalah manusia dan Tuhan? Yohanes Tidak ada 13. satupun dalil di dalam kitab Anda yang menyatakan bahwa Yesus adalah manusia dan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah manusia dan Tuhan, atau Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka benar judul yang saya buat bahwa Kristen antikristus. Karena tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Itu Pak Ruben. Jadi jelas, Yesus manusia. Lukas 1:31. Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan ia memberi nama Yesus. Berpuluh-puluh kali dikatakan di kitab Anda bahwa Yesus adalah anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Tak pernah Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Tak pernah Yesus memerintahkan kepada Anda untuk dituliskannya Bible kepada murid-muridnya, memberikan legitimasi langsung kepada murid-muridnya untuk menuliskan Bible lalu diimani sebagai kitab suci. Tak pernah ada. Lantas Kristen datangnya dari mana?
Dari mana datangnya Kristen? Dari mana orang-orang ini yang mengaku pengikut Kristus datang dari mana? Dari ajaran siapa? Silakan. Ya, dari ajaran para murid-murid Tuhan. Muridnya yang mana? Ya, semua pengikut Kristus. Paulus. Ya, salah satu Paulus. Semua para pengikutnya adalah. Jadi kalau abang menulis Kristen anti-Kristus itu salah sekali. Bagaimana bisa Anda katakan saya salah, sedangkan tertulis yang mengasihi Yesus. mana bisa? Itu tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 7.